Tengku Cik Maat di Tiro, anak Tengku Muhammad Amin Tiro dan ibunya Nyak Cut, keturunan Tengku Cik Tanoh Mira Aceh Besar, kerabat Tengku Cik di Tiro Muhammad Saman. Dia ulama dan pejuang yang juga syahid di Tangsel dalam melawan penjajah Belanda di Aceh. Tanggal 3 Desember, berangkatlah Brigade 5 dan 6 di bawah pimpinan Smith. Mereka menemukan jejak-jejak yang menuju ke arah Alubon. Di sana, banyak sekali jejak kaki sepasukan kecil lawan yang baru habis makan durian hutan. Dari sini dikirimlah anggota-anggota pasukan ke berbagai-bagai arah untuk mengetahui arah yang sesungguhnya. Kemudian mereka kembali dengan membawa kabar baik, kecuali pencari jejak terkenal bernama Nusi yang tidak kembali. Sesudah beberapa waktu lamanya terdengarlah bunyi peluit yang menandakan bahwa pasukan boleh mengikutinya. Untuk memberikan isyarat, Smith menggunakan peluit suara burung yang selalu dipakai oleh komandan brigade yang bunyinya menyerupai kicau burung. Dalam pada itu dua orang marsose sedang mencari seorang karyawan tertinggal di bawah dan sewaktu mereka menemukannya, seorang di antaranya memberikan juga isyarat, tetapi dengan nada biasa yang melengking. Nusi yang bersembunyi dalam semak-semak di lereng bukit mendengar isyarat itu dan tak lama kemudian ia melihat di semak-semak di bawahnya sebuah gerakan yang disangkanya teman-teman sendiri. Tiba-tiba ia melihat dahan-dahan kayu dipatahkan ke pinggir dan seorang pemuda Aceh berbadan ramping dengan tangkulok, sama dengan kain ikat kepala, yang terbuka indah dan sebuah senjata revolver di tangannya tampak sedang mendaki lereng bukit. Seorang veteran seperti Nusi tentu saja tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak bergerak-gerak sedikit pun dan terbenam lebih dalam ke bawah dengan jarinya pada pelatuk senapan. Sesudah pemuda itu keluar, maka keluar pula dua orang lainnya dari hutan dan dari semak-semak yang bergerak-gerak itu ia melihat muncul beberapa orang lagi di belakangnya. Nusi membiarkan mereka lebih dekat lagi maju ke muka sehingga ia dapat memastikan tembakannya. Pelurunya yang pertama mengenai pemuda itu yang seketika itu juga menjatuhkan senjata revolvernya dan tersungkur ke bawah. Akan tetapi ia bangkit kembali dan lari cepat sekali menuruni lereng bukit seraya membawa senjata revolvernya. Peluru Nusi yang kedua menewaskan salah seorang lainnya dan ketika itu juga ia berteriak dengan suara yang nyaring sekali menurut cara Arafura yang merupakan teriakan kemenangan. Dengan segera berlarilah anggota-anggota marsose lainnya ke depan sambil melepaskan tembakan yang mengenai pemuda tadi yang memang telah tertembak oleh peluru-peluru Nusi. Dari cincin yang terdapat di pinggangnya diketahui bahwa pemuda itu adalah Tengku Maat. Ia gugur seperti ayahnya Tengku Muhammad Amin dalam perang suci di Anek Galong. Tengku Maat adalah seorang pemuda berkulit putih yang tampan parasnya. Ia mengenakan celana hitam yang bersulam benang sutera dan baju hitam berkancing emas. Ia memakai tangkulok sutera merah dan sewaktu meninggal ia memegang senjata revolvernya di tangan kanannya. Salah satu peluru yang ditembak ke jantungnya, matanya yang terbuka seolah-olah masih melihat ke langit biru jauh tinggi di atasnya. Demikianlah keinginannya itu telah terpenuhi. Syahid seperti ayahnya, kematiannya itu telah mengakhiri suatu kisah para ulama di Tiro yakni bangsa Aceh yang kuat yang tidak kenal dengan damai, yang telah menghina kita dengan menjewer telinga kita pada masa-masa kita berada dalam keadaan lemah. Mereka itu telah gugur seperti mereka hidup gagah dan tak gentar sewaktu tentara kita Holanda memperoleh kembali kepercayaan pada dirinya. Sejenak Smith berdiri dengan anak-anak buahnya, serta berdiri dengan hormat dekat jenazah Tengku Maat, putra sang ayah, seorang Aceh yang jujur seperti banyak mereka yang lainnya dikagumi serta dihormati juga oleh mereka yang menang. Tengku Cik Maat menemukan syahidnya dalam kondisi tangan kanannya masih menggenggam senjata, melalui cincin yang ditemukan dalam pinggangnya. Belanda baru mengetahui jika itu adalah pemuda berumur 16 tahun itu telah syahid. Dan,
Ia telah membuktikan prinsipnya untuk lebih memilih syahid di usia yang belia seperti ayahnya daripada harus tunduk dan memperbudak diri kepada penjajah Belanda. Seperti wilayah-wilayah lain di Nusantara, Smith dan anak buahnya memberi penghormatan terakhir kepada Tengku Cikmaat, pemuda terakhir dari keturunan ulama Tiro yang sangat dihormati dan dikagumi oleh Belanda. Dalam upacara terakhir itu, Smith berkata kepada pasukannya, "Dit is the zoon van de vader, inilah anak agam sang ayah." Kong gempung naso